Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang vektor bagian yang pertama. Dalam fisika, besaran itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu besaran yang ada arahnya dan besaran yang tidak ada arahnya. Nah, besaran yang tidak ada arahnya itu disebut besaran skalar. Jadi, kalau untuk besaran skalar itu hanya mempunyai nilai saja. Nilai saja. Tidak mempunyai arah. Tidak mempunyai arah. Sedangkan besaran vektor, besaran ini selain mempunyai nilai, juga mempunyai arah. Nah, contoh untuk besaran skalar, contohnya adalah massa, waktu, kelajuan, dan sebagainya. Contoh untuk besaran vektor itu adalah berat, gaya, percepatan, dan sebagainya. Nah, jadi kita kalau untuk menyatakan besaran skalar cukup misalnya massa benda 2 kg, tidak perlu ada arah. Tetapi jika misalnya kecepatan juga termasuk di sini ya. Kecepatan termasuk di sini, kecepatan, kemudian perpindahan, itu harus kita nyatakan dengan arahnya. Misalnya sebuah benda berpindah 5 meter ke kanan, atau kecepatan mobil 20 meter per sekon ke arah utara, dan sebagainya. Jadi, ini adalah contoh besaran vektor. Kali ini kita akan kupas tuntas tentang vektor. Jadi, vektor itu dapat dinyatakan dengan anak panah. Jadi, untuk simbol vektor ya, atau menggambar vektor itu dengan anak panah. Jadi, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah pangkal vektornya, kita sebut. Ini adalah ujung vektor. Nah, jika kita simbolkan ini vektornya A, gitu ya, maka jika arahnya berlawanan dengan yang sudah dinyatakan ini, dengan panjangnya sama ya, maka ini kita sebut vektornya adalah minus A. Oke. Nah, vektor itu bisa dinyatakan dengan tanda garis atas, ya, atau dengan huruf miring, atau dengan cetak tebal. Itu adalah untuk menyatakan vektor. Dan besarnya vektor harus sesuai dengan ukuran panahnya. Jadi, jika panjang sini adalah A, ini adalah min A, maka kalau dua kalinya dari A ini, ya, dua kalinya, oke, di sini, maka jika dua kalinya, misalnya di sini 4 cm gitu, kalau kita gambarkan 4 cm misalnya, 4 cm, kemudian sini adalah panjangnya 8 cm, maka kan ini dua kalinya, maka disimbolkan di sini adalah 2A, dan seterusnya. Oke? Nah, kita lanjutkan. Vektor itu dapat kita jumlahkan dan dapat kita kalikan. Kita lanjut berikutnya ya. Yang pertama, penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu ada beberapa cara, ada beberapa metode. Yang pertama, metode grafis.
atau menggambar. Jadi, jika ada sebuah vektor, misalnya ini adalah A, vektor A, lalu ada vektor B, sana misalnya, ini vektor B, yang membentuk sudut theta terhadap garis horizontal. Maka kalau ingin kita jumlahkan antara vektor A dan vektor B, itu dengan cara metode grafis adalah kita sambung, ya. Kita sambung di sini saja ya. Kita sambung, panjangnya ini harus sama. Harus sama. Ini adalah vektor A. Lalu kita sambung dengan B, dengan arahnya juga sama, dan kemiringannya juga sama. Jadi ini B-nya. Kemiringannya juga harus sama. Jadi di sini. Maka resultan di sini adalah dari pangkal, ya, sampai ujung akhir vektor B. Sehingga dari ujung sini sampai dari pangkal sini sampai ujung sini adalah kita sebut sebagai R, ya. Vektor resultannya yaitu vektor A ditambah vektor B. Itu adalah secara grafis atau menggambar. Sekarang yang berikutnya dengan cara metode jajar genjang. Jajar genjang. Nah, jika metode jajar genjang, cara menjumlahkan vektor adalah kita satukan, itu adalah pangkalnya kita satukan. Jadi, di sini vektor A-nya ya juga harus sama di sini. Ini vektor A. Lalu vektor B-nya kita taruh di sini, ya. Jadi di sini harus sama juga, kemiringannya juga harus sama gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah sudut tetanya. Nah, cara membuatnya metode jajar genjang adalah kita buat dari ujung yang B di sini, ya, ujung B di sini, vektor ujung B, kita buat sejajar dengan vektor A. Garis sejajar dan panjangnya harus juga sama gitu ya. Lalu dari ujung vektor A juga kita buat sama. Jadi membentuklah yang namanya jajar genjang ini. Jadi ini adalah metode jajar genjang. Maka resultannya adalah dari ujung sini sampai sini. Nah, ini adalah resultannya, yaitu sama dengan vektor A ditambah vektor B. Jadi benar-benar kita ukur kalau untuk metode grafis, kalau untuk metode jajar genjang itu bisa kita tuliskan dengan rumus, yaitu resultannya adalah panjangnya, ya, kalau kita hitung panjangnya artinya simbolnya seperti ini. Itu adalah akar panjangnya vektor A kuadrat ditambah panjangnya vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjangnya vektor A kali panjangnya vektor B cos theta. Nah, itu adalah cara menjumlahkan dengan metode jajar genjang. Ada beberapa cara menyatakan suatu vektor. Jadi kita misalkan saja ya, vektor misalnya itu adalah vektor gaya ya. Karena gaya itu termasuk besaran vektor. Jadi vektor gaya yaitu vektor gaya F di sini. Kalau kita gambarkan,
ya, kalau kita gambarkan sebuah vektor pada bidang X dan Y gitu. Ini bidang apa? Sumbu X, ini sumbu Y. Jika ada sebuah vektor gaya seperti ini. Ini vektor gaya. Maka vektor ini ya, vektor gaya ini bisa kita nyatakan berdasarkan komponen-komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau ini adalah membentuk sudut theta dengan sumbu X, maka bisa kita proyeksikan ya, kita sebut namanya kita proyeksikan menjadi komponen-komponen vektor. Nah, berarti dari pangkal sini ke ujung sini itu kita sebut sebagai komponen vektor F pada sumbu X dengan simbol Fx. Jadi Fx di sini kita sebut adalah komponen vektor gaya F pada sumbu X. Kemudian jika kita proyeksikan vektor F ini ke sumbu Y, maka dari sini, dari pangkal sini ke sini, ya, itu adalah komponen vektor pada sumbu Y. Berarti disimbolkan Fy. Jadi Fy adalah komponen vektor F pada sumbu Y. Oke. Nah, di sini akan kita dapatkan hubungan antara vektor F ini dengan Fx atau F dengan Fy. Coba kita lihat di sini. Di sini terbentuk segitiga siku-siku ya. Terbentuk segitiga siku-siku. Jadi, bisa kita tuliskan jika kita ingin mencari Fx dibandingkan dengan F ini, kita tahu bahwa pada trigonometri sisi samping sudut dibandingkan dengan sisi miringnya, ya, itu adalah samping bagi miring adalah cos. Berarti bisa kita tuliskan cos theta itu adalah sisi samping ya pada segitiga ini, yaitu Fx per sisi miringnya adalah vektor F. Sehingga bisa kita tuliskan, maka Fx ini artinya komponen vektor F pada sumbu X adalah berarti kita kali silang. Maka F dikalikan dengan cos theta. Nah, begitu juga untuk yang komponen vektor F pada sumbu Y. Berarti di sini, nah vektor Fy ini adalah di depan sudut. Kenapa? Kalau ini sudut theta, maka ini juga sama sudutnya. Betul ya? Berarti sudut di depan sudut adalah Fy, di sisi miringnya adalah F. Nah, untuk depan dibagi dengan miring itu adalah sin. Sin theta itu adalah Fy dibagi dengan F. Sehingga bisa kita sederhanakan, maka Fy sama dengan tinggal dikali silang, berarti F dikalikan dengan sin theta. Nah, inilah yang disebut dengan komponen-komponen vektor. Oke, sekarang mencari besarnya atau menyatakan vektor dulu ya. Jadi untuk menyatakan vektor F itu ada yang namanya vektor satuan. Jadi kalau pada vektor X itu adalah I, jadi di sini adalah vektor satuannya adalah I. Kalau untuk vektor Y itu satuan vektornya adalah J. Jadi untuk menyatakan vektor gaya ini kita bisa tuliskan yaitu Fx
I ditambah FY J. Nah, ini adalah cara menyatakan suatu vektor. Kita buat contohnya. Oke, kita buat contohnya. Contoh. Jika ada sebuah vektor, ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita misalkan vektornya vektor A. Seperti ini. Ini vektor A. Nah, vektor A ini, ya, ini titik O 0,0. Ini berarti titik A. Misalkan titik A ini adalah koordinatnya adalah 4,6. Maka di sini kalau kita arahkan ke sumbu X, artinya ini adalah X-nya, yaitu 4. Kemudian Y-nya adalah 6. Maka bisa kita nyatakan vektor A ini sebagai 4I karena dia pada sumbu X, ya. Jadi vektor satuan pada sumbu X adalah I. Vektor satuan pada sumbu Y adalah J sebenarnya. Jadi kita bisa tuliskan 4I ditambah 6J. Nah, itu adalah menyatakan suatu vektor. Biasanya dikasih simbol seperti topi ini untuk menyatakan itu adalah sebuah vektor. Nah, sekarang untuk menyatakan panjang vektornya. Nah, untuk menyatakan panjang vektor, itu kita menggunakan rumus. Jadi panjang suatu vektor itu adalah akar. Kalau untuk A, berarti vektornya adalah AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Jadi yang dimaksud dengan AX ini adalah dari panjang dari sini ke sini itu adalah AX-nya. Sama seperti tadi, yaitu vektor satuan pada sumbu X, komponen-komponennya. Ya, komponen vektor pada sumbu X. Sehingga pada sumbu Y juga ini adalah komponen vektor pada sumbu Y. Jadi kita untuk mencari panjangnya adalah menggunakan persamaan seperti ini. Sehingga kalau kita mau hitung panjangnya vektor A, seperti ini, yaitu akar dari, berarti yang AX itu adalah yang 4. Berarti 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akan kita dapatkan di sini 4 kuadrat itu adalah 16 ditambah 36. Maka akan kita dapatkan akar dari 52. Di sini akan kita sederhanakan menjadi 2 akar 13. Ini adalah panjang vektor A. Oke Sobat Edson, sekian dulu video tentang vektor bagian yang pertama. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!